Khatamun lirrusli kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi bidaranya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslatu ats-tsalitsatu. Al-faslatu dai tingkah ats-tsalitsatu kang telu kusak yubahi masjid. Ngumbeni hewan. Bahimah itu hewan berkaki 4 bahimah. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala menika sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bainama ing dalam siji mangsa rajulun ta wong lanang iku yang mesti mlaku sapa rajul ditari koten ing dalam dalan Bayi nama dalam simangsa rajulun tawi wong lanang yang sikang melaku sapa rajul bitari katen dalan iku istadda dadi banget alaihi ing atase rajul apa al-atsyu al-atsyu ngelak pawajatan nuli nemu sapa rajul ikraling sumur panazala nuli medhun sapa rajul biha ing dalem piran Asyariban nuli ngombe sapa rajul. Suma kharaja nuli metu sapa rajul. Kaidan mongko ing dalem nalikane kharaja. Albun utawi asu. Iku yang hasu melet-melet apa kalbun. Untuk kalbun daya asu yang hasu kang melet-melet apa kalbun. Iku yakul mangan nopo kalbun yalhad asara ing lemah minal atosi sanging kalak apala nuri ngendika sapa rajul lakat balagha yakti teman-teman tekan apa hadal kalbu iki lasu minal atosi sanging kelak tekan misal laditing umpamane perkara kana kang ono baladi ku balagha tekan apa ladi mini saking unsur Pada jalan nuli medun sapa rajul ambil raing sumur. Pamalaan nuli ngebali sapa rajul kufah nuli ngkuf. Kufe rajul ma'an ing banyu. Suma amsakan nuli nyekali sapa rajul hu ing kufah fihi kelawan tubuhe rajul asmaul khamsah amun dengan dua fihi hatta rafa sehingga munggah sapa rajul pasapa nuli ngubeni sapa rajul al-kalba ing asu pasyakara nuli nerimo amale sapa Allah nyukuri maksudnya nerimo amale sapa Allah lahum maring rajul ghafara nuli ngapura sapa Allah lahum maring rajul fa'at qala nuli berdoa sapa Allah ing rajul al-jannata ing swarga Rawang riwayat lagi dengan hadis sopa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Wahada lalu tawi ini ikulah du ihda riwayatil Bukhari. Lafale salah sejini piro-piro riwayat Imam Al-Bukhari. Wahuwa lalu tawi hada ikulah du riwayatil Hibban. Lafal riwayat Imam Ibnu Hibban bisahihihi yang dalam sahih Ibnu Hibban. Aydan kelawan maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihaini lan ing dalam sahih Bukhari Muslim aydan kelawan maneh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi aina ma dalam isi mangsa kalbun utawi asu iku yudifu mubung-mubung apa kalbun biro kiyatin ing dalam sumur rokiyah sama dengan itu kot kada meh-meh teman-teman meh-meh iku yaktu
apa kelakuan iku yaktulu mateni iku ing kalbun apa al adasu napa ngawat iz ra'at mongko dumataan ningali du ing kalbun sapa bagiyun pelacur mimbagoya Bani Israil sing pira-pira pelacur Bani Israil karena saat nuli nyopot sapa bagi muqaha ing khufe bagi khuf karo muq padha Astaqat nuli amrih umben sapa bagi lahu karana kalbun bihi kelawan muq Astaqat nuli ngumbeni sapa bagi bu ing kalbun paghfara nuli ngapura sapa Allah laha maring bagiun bihi sebab niku sakot niku aibata khalat tegese nuli mlebu sapa bagian aljannah ing swarga li annal ila karena setuhune kang ngalang-alangi baina syakhsi ing dalem antarane wong wa baina dukhulil jannati lan ing dalem antarane mlebu swarga iku dunubuhu khabariana iku dunubuhu bira-bira dosane as-sakhs faida hufirat mongko ing dalem nalikane 30 apa dunub Tahola mongko mlebu sapa saksun al-jannah ing swarga. Fa idza sami'ta mongko ing dalem nalikane ngrungu sapa sira fi hadits ghafarallahu lahu aw ghafara lahu fi hadits ghafarallahu lahu ing dalem hadis ghafarallahu lahu aw ghafara lahu ghafira lahu Fa'ala mongko ngerti sapa sira anna hadhil ibarata ing setuhune ikilah tembung iku tusawi madani apa hadil ibarah dakhalal jannah ing tembung dakhalal jannah wa baqiyatul hadits lan utawi sekarine hadis iku inda syekhani ing dalam Bukhari Muslim qalu matur sapa sahabat ya Rasulullah innalana bil bahami ajran innalana setuhune iku kedue kita bil bahaimi ing dalam pira-pira hewan apa ajrun ganjaran kala dawuh sapa Rasulullah fi kulli kabidin ratbatin ajrun fi kulli kabidin iku ing dalam saben-saben ati ratbatin kang teles ajrun utawi ganjaran al kabidu utawi ati ar-ratbatu kang teles iku kinayah an hayati sahibiha saking uripe wong kang duweni kabid rabbah. Di anal mayyita karana sedaya mayyit iku kabiduhu utawi khobar jumlah. Iku kabiduhu utawi atine mayyit iku ya bisatun garing wal hadis lan hadis iku yufidu ale faidah apa hadis usulah sawabi ing hasile ganjaran al-mazkuri kang disebut liman kedua wong saka kang ngombeni sapa man kiratan ing kucing au syatan utawa wedhus au farasan utawa jaran au ayya hayawanin utawa ing endine kewan ajamin kang napa ora bisa ngomong hayawan ajam ora ajaman wa istadaran dijabake mindarika saking mengkono kabidin rabbah dikuli kabidin rabbah apa ma perkara soroha kang jelasake sapa asyari bikotlihi kelawan mateni ma al khinziri kaya saleng wal fa'ri lan tikus wal kalbilan nasu al akuri kang galak wal urobilan manuk gagak wal hida'ati lan raja wali gunung raja wali wal hayati lan mula wal aqrabi lan kala jengking wal wazabin lan cicak Fahadihil hayawanat mongko utawi ikilah pira-pira hewan wa mislu halan sepadane hayawanat fil hidayati ing dalem nglarani iku la thawaba ora ganjaran iku mujud fi saqiha ing dalem ngumbeni hadhil hayawanat atau it'amiha utawa mangani hadhil hayawanat
kali sawaku balik dari ganjaran iku fiqat dihain dalam mateni hadihil haywanat libororiha karena bahayani hadihil haywanat wa najasatiha lan najisi hadihil haywanat. Waqat sabatalan teman-teman tetap apa al-hassu atau al-hissu dorong an qatril wazawi saking mateni cecek. Di anahu karena satune al-wazar iku kana ono al-wazar yang fuku nyebul Opal wazar an-nara ing geni ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Al-khoslah ats-tsalitsah, akhlak perilaku yang ketiga yang bisa menyebabkan masuk surga. Tetap kaidai hadis pertama tentang manihatuan neki syarate dilakoni roja'a sawabiha wa tasdiqa mau'udiha. Jadi ikhtisab karo iman. Syaratnya nglakoni ini iman karo ikhtisab. Yang nomor 3, perilaku sederhana yang bisa menyebabkan orang masuk surga adalah sakyu bahimah, memberi minum bahimah, hewan apapun, kecuali itu yang paling bawah tadi, hewan apapun. Karena Nabi bersabda fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Kita memberi makan, memberi minum kepada setiap makhluk yang masih hidup. Makhluk hidup itu ciri-cirinya hatinya masih basah. Nek wis mati artinya nopo? Garing. Artinya setiap kita memberi makan minum makhluk hidup apapun jenisnya maka berpahala. Maka itu adalah bentuk dari ibadah. Berpahala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Umpani unjar diniati imanan wahtisatan ganjaran. Umpani manuk makani manuk imanan wahtisatan berpahala. Apa saja fi kulli kabidin rob, setiap makhluk hidup kita memberi makan, kita memberi minum, berpahala. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dalilnya hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqah istad'a alaihi al-'atas." Dan satu saat ada laki-laki berjalan perjalanan jauh, tentunya ini perjalanan jauh. Di tengah perjalanan habis bekal, istadda alaihi al-'atas, kemudian sangatlah lapar, kemudian sangat haus, kemudian sangat haus. Fawajada bi'ran, kemudian dia menjumpai sumur. Fanazala fiha fasyariba summa kharaja. Dia turun ke bawah mengambil air, minum sampai hilang dahaganya, kemudian dia naik. Begitu naik, fa'idan kalbun yadhas yakul sara minal atas. Dia melihat ada anjing sangat kehausan sampai dia menjilati tanah yang basah, bekas air, jadi tidak bisa menghilangkan dahaganya. Kemudian faqala rajul, kemudian orang ini membisiki hatinya, laqad balagha hadzal kalb minal atas mithla alladzi kana balagha minhu. Yang terjadi pada anjing itu sama yang terjadi dengan saya. Tidak menjumpai air di mana-mana, kehabisan bekal dan akhirnya dia melepaskan khufnya, melepaskan khuf, sepatu kulit atau kaos kaki kulit yang tidak tembus air, tidak tembus air. Kemudian dia turun karena curam, jadi dia naik dari sumurnya, dia harus pakai kedua tangannya. Lah khufnya itu, karena khuf itu kan
air tidak bisa tembus, jadi bisa untuk apa? Madai air. Kemudian dicopot. Amsakahu bifihi. Kemudian sampai di atas, kemudian dikasihkan, diminumkan pada anjing. Pada anjing. Fasyakarallahu lahu, faghafara lahu, fa'adkhalahu jannah. Atas perbuatannya itu kemudian dia masuk surga. Jadi hadis ini menjelaskan yang pertama adalah bahwa karunia Allah itu sangat luas. Allah Maha mengampuni dan karunia-Nya sangat luas. Orang yang banyak dosanya, jadi misalkan ini dianggap si rojul ini banyak dosa, tapi karena dia memiliki satu kebaikan yang ikhlas imanan wah hisaban, maka kejelekannya diampuni oleh Allah, satu kebaikannya diterima oleh Allah, maka kemudian dia masuk surga. Dan nanti dijelaskan apa? Waman tuqubbilat minhu hasanah dakhalal jannah. Siapa yang satu kebaikannya kok diterima oleh Allah, maka dia masuk surga. Orang-orang soleh itu dia yang paling dipentingkan itu bukan ibadahnya, tapi bagaimana ibadahnya diterima di sisi Allah. Ibadah penting, tapi yang paling penting dari ibadah itu sendiri adalah diterimanya ibadah. Ya, kita itu kadang masih berputar kepada sah apa tidak ibadah kita. Kita tidak pernah berpikir aku ini ibadah harus diterima pun. Jadi kita masih berputar ini ibadah seperti ini sah apa? Ya. Jadi yang pertama hadis ini menjelaskan bahwa Allah itu luas anugerahnya, luas rahmatnya, dan Allah itu maha mengampuni. Satu kebaikan diterima dengan cara memberi minum pada anjing yang sangat berdosa, maka Allah ampuni dia, kemudian Allah masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesederhana apapun perbuatan baik, sesederhana apapun perbuatan baik, meskipun hanya memberi minum hewan, bahkan hewan anjing, apabila dilakukan dengan iman dan wahtisaban dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah salah satu wasilah kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka tidak ada kebaikan yang bisa diremehkan. Setiap kebaikan pasti baik meskipun terlihat sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua lebih jelas lagi menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan kalau diterima oleh Allah maka akan menghapus dosa. Bainama kalbun yutif, jadi peristiwanya hampir sama, tapi pelakunya beda. Ini untuk menggambarkan betapa murah Allah dalam memberi ampunan kepada hambanya dan betapa besar imbalan dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan meskipun sederhana. Yang kedua hadisnya, ketika ada anjing dia berputar-putar karena kehausan, berputar-putar ke sumur. Tapi anjing itu karena sumurnya dalam, anjing itu tidak bisa ke bawah. Tiba-tiba idra'at hubaghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba datang seorang PSK. Dia sudah bersolek, sudah cantik. Begitu melihat anjing yang sangat kehausan, kemudian dia terpanggil hatinya. Akhirnya dia memberanikan diri turun dari dia fanaza'at muqaha, dia khufnya dia copot, kemudian dia mengambilkan air dari sumur itu, kemudian dia minumkan ke anjing. Bunyi hadisnya kemudian apa? Faghfarolaha bihi, maka kemudian Allah mengampuni dosanya sebab perilaku. Dosa zina dia Allah ampuni sebab kebaikan sederhana. Kebaikan apa? Sederhana. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ini lebih menjelaskan bahwa kebaikan itu sederhana apapun kalau diterima oleh Allah maka menghapus dosa dan menjadi penyebab masuk surga. Tapi ya tetap bifadlihi wa rahmatihi, sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak pernah tahu, kita manusia siapapun tidak pernah tahu dari ibadah yang mana diterima oleh Allah. Maka kita harus selalu memperbanyak bentuk ibadah dan bentuk taat. Tidak kemudian memilih satu saja yang lain ditinggalkan, tidak boleh. Kalau begitu saya tak masih makan hewan saja, yang lain tidak usah, tidak boleh. Karena kita tidak akan pernah tahu dari ibadah yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mudah daripada manihatu anjing. Karena kita hanya cukup melepas sepatu, kemudian apa? Mengambilkan dengan sepatu itu air, kemudian diminumkan ke apa? Ke anjing. Dan terus di sini dijelaskan, ini tentang ilmu hadis, Faidah sami tabi hadisin, kalau kamu membaca hadis atau mendengar hadis tentang hadis-hadis fadhail amal, hadis-hadis tentang keutamaan amal ibadah. Kemudian akhir dari hadis itu janji Allah, ghafarallahu lahu, Allah mengampuninya, atau ghufira lahu, diampuni. Contoh apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka diampuni dosanya. Seperti kemarin, siapa yang berpuasa Rajab maka diampuni dosa yang setahun. Siapa yang berpuasa Arafah maka diampuni dosa yang lewat dan dosa yang akan 1 tahun, dosa yang akan datang. Maksudnya diampuni itu apa? Ghafaralaha atau ghafarallahu lahu atau ghufiralahu, itu maknanya dukhulul jannah. Jadi maknanya sama dengan masuk surga. Karena kalau orang sudah diampuni maka kemudian apa? Masuk surga. Maka kebutuhan paling dasar, kebutuhan paling apa? Dasar orang meninggal itu apa? Orang meninggal punya kebutuhan. Ya. Kebutuhan paling dasar orang meninggal itu adalah diampuni dosa. Karena tidak ada orang yang hidup tanpa dosa. Ya. Tidak ada orang yang hidup tanpa apa? Maka kebutuhan paling dasar itu apa? Diampuni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena diampuni dosanya, maka dosanya kosong, kemudian menjadi amal ibadah diterima oleh Allah, kemudian dia masuk surga. Jadi setiap kali kita membaca hadis atau mendengar hadis, redaksinya bunyinya akhirnya kok Allah mengampuni dosanya, ini maksudnya masuk surga. Karena dosanya diampuni, hilang dosanya, tinggal amal baiknya, maka kemudian dia masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustafna min dzalika ma syarraha asy-syarih biqadrihi. Itu tadi disebutkan ketika Nabi mengatakan karena memberi minum anjing kemudian masuk surga, sahabat muskil, sulit untuk memahami kebaikan sederhana itu kok bisa membuat masuk surga. Padahal yang melakukan adalah baghiyun PSK. Akhirnya Nabi menjelaskan fi kulli kabidin rabbah ajr. Memberi makan, memberi minum kepada setiap makhluk hidup itu berpahala. Ada pengecualiannya enggak? Ada. Makhluk hidup yang apabila kita beri makan minum enggak ada pahalanya. Apa itu? Yaitu hewan-hewan yang oleh syariat disunahkan untuk dibunuh. Contohnya apa? Khinzir, babi, wal far, tikus, wal kalbil akul,
Anjing tapi yang al-aqur itu yang galak, jadi apa? Bukan. Kalau yang ditolong ini yang dalam hadis, konteks hadis itu bukan kalbun aqur ya. Anjing itu kadang bisa dibuat untuk berburu. Anjing itu kadang bisa dibuat untuk apa? Wal ghurab wal hid'a wal hayat aqrab kala jengking wal wazah. Di sini Imam Abdullah bin Muhammad bin Siddiq al-Umari dawuhake fahadhil hayawat wa misluha fil hidayah la thawaba fi saqiha aw tawba. Hewan ini kalau kita piara, ngasih makannya itu atau minumnya enggak dapat pahala. Karena bali thawab fi qadhiha, pahalanya itu ketika membunuh. Pahalanya itu karena membunuh, karena memang dianjurkan oleh syari. Alasannya liudhariha wa najasatiha, karena bahaya dan najisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ketiga, perilaku dan akhlak yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu adalah sakyu bahimah, memberi minum atau makan kepada hewan, makhluk Allah apapun, ya, kecuali yang memang oleh syariat disunahkan untuk itu. Untuk melengkapi hadis ini akan saya kisahkan tentang Abu Hurairah, perawi hadis. Jadi Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman, diberi nama oleh Rasul Abdurrahman. Tapi karena dia itu penyayang hewan, dia kemana-mana itu sama kucing, sehingga oleh Rasul dijuluki sebagai apa? Abu Hir, Abahir atau Abu Hurairah. Jadi Nabi kalau memanggil Abdurrahman ini, ya Abahir, wahai bapaknya kucing, karena mana-mana kucingnya di bawah, kemana-mana ngaji kucingnya gowo, di masjid gowo, di pasar gowo, kemana-mana di bawah, Dia termasuk orang penyayang binatang, terutama apa? Kucing, sampai dijuluki oleh Rasul, ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Dan Abu Hurairah senang-senang saja diberi lakop Nabi Abu Hurairah. Bahkan masyhurnya sampai sekarang, setiap kita mendengar hadis Abu Hurairah, padahal namanya siapa? Abdurrahman. Ada lagi orang yang oleh Rasul diberi lakop sebaliknya. Dulu sebelum Nabi diutus menjadi apa? Nabi dan Rasul. Itu Quraisy itu punya seperti parlemen. Jadi perwakilan orang-orang cerdas dan orang-orang yang berpengaruh. Biasanya yang masuk situ itu orang yang 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas, secara pemikiran sudah matang, ya. Terus orangnya cerdas, terus berpengaruh di masyarakat. Tapi waktu itu ada satu pemuda umur sekitar 23, dia menjadi anggota parlemen. Siapa itu? Abdul Hakam. Siapa itu? Umar bin Hisham bin Mughirah. Namanya Umar bin Hisham bin Mughirah. Karena kecerdasannya, maka orang-orang Arab memberi kunyah dia Abdul Hakam, bapak orang yang sangat bijaksana, penuh hikmah. Abdul Hakam, Umar bin Hisham bin Al-Mughirah. Ketika Nabi diutus, Abdul Hakam ini entah karena apa, dia bencinya luar biasa kepada Nabi dan mudah marah. Mudah marah. Puncaknya adalah ketika wanita pertama dalam Islam yang terbunuh, namanya Sumayyah, itu dia menyatakan Islam, akhirnya sama Abdul Hakam itu dibunuh dengan ditusuk kemaluannya pakai bambu.
seketika itu Nabi mengganti julukan Abu Hakam menjadi Abu Jahal. Jadi jahal itu kalau orang Arab dulu maknanya bukan bodoh, tapi jahal itu orang yang mudah emosi meledak-ledak dan tidak bisa mengampuni. Jadi lawan katanya halim, lawan katanya jahil. Jadi kalau ada dalam bahasa yajhalu alayya, itu bukan membodohi saya, tapi yajhalu alayya itu orangnya menzalimi saya karena tidak bisa menahan amarah. Kalau yahlumu alayya itu maknanya dia mengampuni saya, bisa menahan emosi. Jadi Abu Jahal itu orang yang cerdas, tapi karena hasudnya luar biasa pada Nabi, akhirnya kecerdasannya hilang karena emosinya meledak-ledak. Sumpah marah, puncaknya dia pernah sesumbar di hadapan, bahkan di situ waktu itu ada Umar bin Khattab sesumbar. Besok kalau Muhammad itu sedang sujud di depan Ka'bah, maka akan saya lempar pakai batu yang sangat besar. Dulu orang pandai, pandai, orang cerdas, terkenal sangat bijaksana, bahkan masuk parlemen dia paling muda sendiri, sehingga dikasih kunyah Abdul Hakam. Tapi begitu hasud luar biasa kepada baginda Rasul Muhammad SAW, puncaknya ketika membunuh Sumayyah, wanita yang mati syahid pertama dalam Islam, ditusuk kemaluannya, maka oleh Nabi dikasih julukan kunyah Abu Jahal.